Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat Allah dan kepada Rasulullah kita senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, Nanda sekalian, bertemu lagi dengan saya, Pak Sunarto. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Di mana materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah materi tentang sistem 5 kingdom. Di mana pada pertemuan sebelumnya Bapak telah menjelaskan secara singkat terkait dengan sistem 5 kingdom tersebut. Ada yang bisa sebutkan yang mana saja kingdom yang dimaksud? Yang pertama ada yang disebut dengan kingdom Monera, yang kedua ada yang disebut dengan kingdom Protista, yang ketiga ada yang disebut dengan kingdom Fungi, yang keempat ada yang disebut dengan kingdom Plantae, dan yang kelima ada yang disebut dengan kingdom Animalia. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat satu persatu perbedaan daripada kelima kingdom tersebut. Yang pertama, ada yang disebut dengan kingdom Monera, yang merupakan organisme bersifat prokariotik. Ada yang tahu apa artinya prokariotik? Prokariotik adalah organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Contohnya adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Kemudian ada yang disebut dengan kingdom Protista, yang merupakan organisme eukariotik bersel tunggal. Eukariotik adalah lawan daripada prokariotik. Ada yang tahu apa itu eukariotik? Eukariotik adalah organisme yang memiliki membran inti sel, namun dia bersel tunggal. Contohnya adalah protozoa. Protozoa ini memiliki 4 kelas. Salah satu contohnya adalah amuba, ya, dan ganggang. Baik, kita lanjut yang ketiga. Ada yang disebut dengan kingdom fungi atau jamur. Merupakan organisme eukariotik bersel banyak dan menguraikan makanannya serta menyerapnya. Jadi, fungi adalah merupakan organisme eukariotik. Namun yang membedakan dengan protista adalah dia bersel banyak atau multiseluler. Kalau tadi bersel tunggal namanya adalah uniseluler. Dan salah satu ciri utama daripada fungi itu adalah dia mampu menguraikan makanannya serta menyerapnya, atau dia bersifat sebagai saprofit atau dekomposer, ya. Kemudian yang keempat ada namanya kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan, yang merupakan organisme eukariotik bersel banyak dan dapat melakukan fotosintesis. Jadi organisme yang tergolong atau termasuk di dalamnya adalah tumbuhan lumut atau bryophyta, tumbuhan paku atau pteridophyta, dan tumbuhan biji atau spermatophyta. Jadi perlu diingat bahwa antara tumbuhan dengan dalam hal ini adalah kingdom Plantae itu sangat berbeda dengan kingdom fungi atau jamur. Yang membedakan yang paling utama adalah kalau Plantae, ya, perhatikan ya, kalau Plantae ini dia mampu melakukan proses fotosintesis sehingga dia mampu menghasilkan makanan sendiri. Makanya dia bersifat autotrof, ya. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan kingdom Animalia atau kerajaan hewan, yang merupakan organisme eukariotik bersel banyak dan bersifat heterotrof. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa Plantae atau tumbuhan itu bersifat autotrof karena mampu menghasilkan makanan sendiri, hewan dia bersifat heterotrof, lawannya dia tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Contohnya misalnya ada yang disebut dengan hewan berpori, ya, porifera. Ada namanya hewan berongga.
namanya adalah Solenterata. Ada cacing atau vermes, ya. Kemudian ada hewan bertubuh lunak atau moluska, dan ada hewan berkulit duri atau Echinodermata. Baik, kita akan mencoba untuk melihat secara singkat. Yang pertama adalah kingdom Monera. Jadi ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan kingdom Monera. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh yang telah Bapak jelaskan di awal tadi, bahwa yang termasuk ke dalam kingdom Monera itu ada namanya bakteri. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah macam-macam bentuk bakteri. Ya, ada yang bulat, ada yang batang, ada yang spiral, dan ada yang berbentuk koma. Jadi ini bentuknya, ya, bentuk bulat, bentuk batang, bentuk spiral, dan bentuk koma. Kemudian ini adalah contoh daripada ganggang hijau biru yang bisa kita lihat ketika dia berada di bawah mikroskop. Ya, jadi ada misalnya Rivularia, ya, ini bagian C. Jadi ada keterangannya di bawah, nah ya, untuk lebih mendalami. Kemudian yang kedua ada namanya kingdom Protista. Nah, kingdom Protista ini seperti yang telah Bapak sampaikan di awal, bahwa dia memiliki contoh yang dimana ada yang disebut dengan protozoa, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang protista, maka ada dua hal yang perlu untuk kita ingat, bahwa ada yang protista mirip hewan, dan ada yang disebut dengan protista mirip tumbuhan, ya. Kalau dia protista mirip hewan, ya, contohnya itu adalah amuba, ya. Kemudian ada euglena, ya. Euglena ini sebenarnya dia juga sekaligus dia mirip tumbuhan, ya. Dan ini juga contoh lain daripada kingdom protista yang Ananda sekalian bisa lihat di buku paketnya sebagai bahan pembanding. Yang ketiga ada kingdom fungi atau jamur. Baik, jadi ini yang perlu kita ingat, bahwa jamur itu tidak memiliki klorofil, sehingga dia tidak mampu melakukan yang namanya proses fotosintesis. Ya, ini yang banyak keliru di tengah-tengah kita, yang kadang-kadang memahami bahwa jamur itu adalah organisme yang mampu menghasilkan fotosintesis, padahal tidak. Kenapa? Karena dia tidak memiliki yang namanya klorofil. Jadi ini contoh daripada jamur, ya. Ini ada beberapa contoh. Jadi ada jamur amanita, jamur kancing, ya. Ada jamur kayu yang suka jalan-jalan misalnya ke hutan, ya. Pasti banyak ditemukan. Dan ada jamur Nectria. Kemudian yang perlu diingat bahwa fungi ini atau jamur ini dia hidup sebagai saprofit. Jadi dia menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Misalnya batang pohon yang tumbang, ya, lama kelamaan dia akan lapuk. Proses pelapukannya inilah yang kemudian digunakan oleh jamur untuk mendapatkan makanan. Oke. Yang selanjutnya ada kingdom Plantae, ya. Kemudian kingdom Plantae ini ciri utamanya adalah dia mampu melakukan yang namanya proses fotosintesis. Yang termasuk di dalamnya kingdom Plantae ini ada namanya tumbuhan lumut, kemudian ada tumbuhan paku, ya. Jadi kita lihat dulu tumbuhan paku. Kemudian yang ketiga ada namanya tumbuhan berbiji, ya, atau tumbuhan biji. Baik, Anda sekalian, jadi kita lihat contoh daripada yang mana sih yang termasuk contoh daripada tumbuhan lumut itu sendiri. Oke, jadi ini kita bisa lihat di sini, ya. Jadi ini adalah contoh daripada tumbuhan lumut yang mungkin kita temukan di sekitar kita, ya. Jadi ada tumbuhan lumut yang dimana
tumbuhan lumut ini namanya adalah Marchantia polymorpha ya. Sedangkan yang di bawah ini namanya adalah sphagnum. Oke, jadi saya tunjukkan ini adalah Marchantia polymorpha, ini adalah sphagnum. Kemudian ada tumbuhan paku. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi ada suplir ya dan ada semanggi. Ini contoh daripada tumbuhan paku. Dan yang terakhir ada namanya tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini misalnya ini adalah contoh daripada Ginkgo biloba, merupakan anggota Gymnospermae yang dimanfaatkan sebagai obat. Contoh lain misalnya yang biasa kita temukan adalah mangga ya, yang paling mudah dan sederhananya. Tetapi dari ketiganya ini yang perlu kita ingat bahwa tumbuhan lumut itu berkembang biak menggunakan spora. Begitu pula dengan tumbuhan paku. Sedangkan kalau tumbuhan berbiji, dia sudah berkembang biak menggunakan biji. Jadi perlu diingat bahwa ketiga-tiganya adalah merupakan bagian daripada kingdom Plantae, tetapi dari segi alat perkembangbiakan memiliki perbedaan. Ada yang berkembang biak menggunakan spora dan ada yang berkembang biak menggunakan biji. Oke. Kemudian yang perlu diingat, berdasarkan letak bakal bijinya, spermatopita itu dibagi menjadi dua ya. Ada namanya Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian dari Angiospermae ini terbagi lagi ya. Ada yang namanya monokotil dan ada dikotil. Saya kira cukup untuk penjelasan kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka dan dipelajari lebih lanjut di bukunya masing-masing. Cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.